Kadang-kadang Allah Ta'ala itu sering memberi kita apa yang kita inginkan daripada dunia. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kita daripada apa yang kita kehendaki dari urusan dunia ini. Tapi Allah Ta'ala cegah kita untuk mendapatkan taufik berbuat taat kepadanya dan untuk menghadap kepadanya. Banyak terjadi orang yang begitu Allah Ta'ala beri dunia atas diri, orang yang Allah Ta'ala beri jabatan atas dirinya, lalu sibuk dengan jabatan itu, yang tadinya rajin duduk di majelis ta'lim, yang tadinya rajin melaksanakan ibadah, yang tadinya rutin duduk bersama orang-orang saleh, mendirikan salat berjamaah, dengan kesibukan dunia sehingga tercegah, terhambatlah dia daripada berbuat taat kepada Allah, sehingga tercegah dan terhambatlah dia untuk menghadapkan diri kepada Allah lantaran banyak sekali kesibukan dunia yang dia miliki. Terkadang Allah Ta'ala memberi kita, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala cegah diri kita ini untuk menghadap kepada dia. Yang kita khawatirkan adalah bila berbagai macam kenikmatan dunia datang kepada kita, bila berbagai macam nikmat dunia Allah berikan kepada kita, yang kita khawatirkan, takutnya kita ini tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah. Contohnya sudah ada, namanya adalah Fir'aun, namanya adalah Namrud, namanya adalah Qarun, namanya adalah Sa'labah. Dunia Allah Ta'ala berikan kepada dia karena sibuk tadi dengan dunia yang dia miliki, akhirnya lupa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya cara Allah Ta'ala mencegah kita untuk mendekatkan diri kepada dia. Majelis ilmu sembari kita beriktikaf di dalam masjid. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat iktikaf kita dan majelis ilmu kita, semoga Allah Ta'ala menjadikan anak cucu kita nantinya anak cucu yang cinta terhadap ilmunya Allah, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala buka futuh terhadap keluarga kita, mengerti terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Berikutnya sholawat dan salam kita aturkan buat Nufan Ka'alam, kehariban Nabi Agung Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau telah di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah para orang tua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita melanjut kepada hikmah yang ke-81 dari Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala, di mana kita akan membicarakan sedikit mengenai tentang syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma artinya adalah pertolongan yang luar biasa, di mana baginda Nabi SAW satu-satunya Nabi yang memiliki syafa'atul uzma. Pengertian daripada syafa'atul uzma di dalam kitab Sulamul Malawi, syarah daripada kitab Sulamul Munawwar, bahwasanya baginda Nabi SAW itu memberikan pertolongan bukan hanya kepada umat beliau, juga termasuk kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, seperti umat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Itu yang memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad SAW.
Pendapat ini tanpa kita menafikan bahwasanya orang saleh pun dapat memberikan syafaat, dan bahkan orang syahid pun dapat memberikan syafaat. Cuman yang tertera di dalam kitab Sulamul Malawi bahwa pengertian daripada syafaatul uzma itu adalah Rasulullah itu mampu memberikan bantuan pertolongan kepada kita dan juga kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kita. Itu makna daripada pengertian syafaatul uzma. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa nikmat yang paling luar biasa dari berbagai macam jenis nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu ialah nikmat kita dijadikan umat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tidak pernah meminta kepada Allah, kita tidak pernah request kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita dijadikan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas kita adalah kalau kita sudah menjadi umat Rasulullah, berupaya semampu mungkin kita untuk mencintai beliau. Di dalam sabda beliau bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Oleh ulama ahli hadis mengatakan bahwa al-mar'u ma'a man ahab ini semakna dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran yang bunyinya adalah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sebelumnya sama juga firman Allah Ta'ala wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Yang pertama bunyi daripada firman Allah Ta'ala, kami giring orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, juga termasuk orang-orang yang menyerupai amalan-amalan seperti orang kafir, itu kami giring ke dalam nerakanya Allah. Zumara, secara merombong-rombong. Kemudian firman Allah Ta'ala yang berikutnya adalah kami giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, itu ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Zumara juga sama berombong-rombong. Artinya apa? Bahwa kecenderungan kita itu akan mengakibatkan fatal di dalam diri kita. Bila mana kecenderungan itu kecenderungan kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tapi bila mana kecenderungan hati kita kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka niscaya akan membawa keuntungan besar kepada diri kita, seperti firman Allah Ta'ala ini tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita berharap mencintai Rasulullah agar kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam syurga, dan juga para sahabat beliau, para tabi'in, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu yang kita harapkan. Maka jalan satu-satunya untuk mencintai Rasulullah dengan cara adalah duduk di majelis ilmu, bersolawat kepada beliau, senantiasa juga adalah mencintai anak cucu keturunan beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian itu semua. Amin. Allahumma amin. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjut hikmah yang ke-81 dari Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif atau qala al-musannif rahimahullah ta'ala, rubama a'taka fa mana'aka wa rubama mana'aka fa'ataka. Jadi adab di dalam membaca kitab itu terutama qala al-muallif. Mu'allif dengan musannif sama.
artinya orang yang mengarang. Bahasa Arabnya pengarang itu adalah musannif, sama bahasa Arab pengarang juga adalah muallif. Di dalam kaidah ilmu mantik ini yang disebut dengan kalimat mutaradifah. Nah, maka adab di dalam membaca kitab itu qala muallif. Adab setelah kita membaca Al-Quran, mau menyampaikan isi Al-Quran pakai bahasa wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Karena kita tidak seahli di dalam menafsirkan Al-Quran, karena kita tidak ahli di dalam bidang menyampaikan Al-Quran. Kita khawatir nanti masuknya kepada sabda Rasulullah, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan pikirannya, tanpa melalui ulama ahli tafsir, maka seolah-olah dia telah memboking tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Kasihan yang mendengar dan juga kita yang menyampaikan. Dipandang masyarakat umum kita adalah buya, kita adalah seorang alim, kita seorang adalah al-alam, tapi apa yang kita sampaikan tidak murni apa seperti yang disampaikan oleh para ulama, tidak murni apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu. Maka penting belajar, mengaji, menyampaikan ilmu pengetahuan itu, bawa kitabnya, bawa keterangan para ulama, karena kita adalah bukan orang yang ahli di dalam menyampaikan berbagai makna isi Al-Quran. Maka adab di dalam membaca Al-Quran, begitu kita mau menerapkan tafsirnya sesuai dengan aturan ulama ahli tafsir, gunakanlah bahasa Allahu a'lam bihaqiqatil murad. Hanya Allah Ta'ala yang tahu hakikat sesungguhnya ini makna daripada Al-Quran, makna daripada Al-Quran. Kalau kita beda, saya pribadi mungkin ini ayatnya begini-begini, ini maksudnya begini-begini, bla 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 maknanya. Tapi apakah itu yang murni yang dimaknai oleh Al-Quran? Apakah itu yang murni yang dimaksud dengan inti daripada Al-Quran? Maka orang yang membaca Al-Quran lalu menyampaikan tidak melalui ulama ahli tafsir, kata Nabi tadi, seolah-olah orang itu telah memboking tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Tapi inilah yang terkagum-kagum di akhir zaman oleh umat baginda Nabi SAW, orang yang pandai membicarakan Al-Quran, tapi dia tidak pernah mempelajari ilmu tafsir. Lalu orang awam terkagum-kagum, mereka menyangka ini adalah guru sejati kita, guru besar kita, padahal mereka yang kita anggap sebagai guru besar jauh api dari panggang. Semoga kita dihindari daripada ulama-ulama. Amin. Allahumma amin. Qala al-muallif aw qala al-musannif rahimahullah ta'ala, rubama 'aqaka fa mana'aka wa rubama mana'aka fa'adha. Arti daripada hikmah yang ke-81 adalah, terkadang Allah Ta'ala memberi akan engkau, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah akan engkau. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah akan engkau, maka terkadang Allah Ta'ala memberi akan engkau. Jadi hikmah yang ke-81 ini menceritakan sesuatu hakikat di sebalik Allah Ta'ala memberi kita, dan juga di balik hakikat sesuatu Allah Ta'ala cegah kita daripada urusan dunia. Syarahnya adalah, rubbama a'taka syai'an minad dunya wa ladzatiha wa mana'aka minat taufiqa li ta'atihi wa iqbali 'alaihi. Terkadang Allah Ta'ala mencegah kita sesuatu daripada dunia dan kelezatan dunia. Terkadang Allah Ta'ala memberikan kita sesuatu daripada dunia dan kelezatan dunia.
Tapi Allah Ta'ala cegah kita daripada taufik untuk berbuat taat kepadanya dan untuk menghadap kepadanya. Ini yang hampir kita alami dalam 24 jam. Allah Ta'ala berikan kita dunia dan kelezatan-kelezatan dunia. Jabatan naik, kedudukan naik, orang semuanya memuliakan dia, orang semuanya menghormati dia, harta semakin bertambah, dan apapun yang dia inginkan daripada dunia semua tercapai atas dirinya. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu sering memberi kita apa yang kita inginkan daripada dunia. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kita daripada apa yang kita kehendaki dari urusan dunia ini. Tapi Allah Ta'ala cegah kita untuk mendapatkan taufik berbuat taat kepadanya dan untuk menghadap kepadanya. Banyak terjadi orang yang begitu Allah Ta'ala beri dunia atas diri, orang yang Allah Ta'ala beri jabatan atas dirinya, lalu sibuk dengan jabatan itu, yang tadinya rajin duduk di majelis ta'lim, yang tadinya rajin melaksanakan ibadah, yang tadinya rutin duduk bersama orang-orang saleh, mendirikan salat berjamaah, dengan kesibukan dunia sehingga tercegah, terhambatlah dia daripada berbuat taat kepada Allah, sehingga tercegah dan terhambatlah dia untuk menghadapkan diri kepada Allah lantaran banyak sekali kesibukan dunia yang dia miliki. Jadi ada memang terkadang Allah Ta'ala memberi kita, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala cegah diri kita ini untuk menghadap kepada dia. Yang kita khawatirkan adalah bila berbagai macam kenikmatan dunia datang kepada kita, bila berbagai macam nikmat dunia Allah berikan kepada kita, yang kita khawatirkan, takutnya kita ini tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah. Contohnya sudah ada, namanya adalah Fir'aun, namanya adalah Namrud, namanya adalah Qarun, namanya adalah Sa'labah. Dunia Allah Ta'ala berikan kepada dia karena sibuk tadi dengan dunia yang dia miliki, akhirnya lupa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya cara Allah Ta'ala mencegah kita untuk mendekatkan diri kepada dia. Mau kita macam itu? Dunia ada, kemudian orang semuanya sujud kepada kita, jabatan semakin bertambah, tapi majelis ta'lim tidak pernah datang, berjamaah tidak pernah lagi ikut serta. Apapun hubungan sosial yang sifatnya keagamaan tidak pernah lagi dia ikut ambil di dalamnya. Berarti selama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Orang yang paling terhina adalah kataan Imam Aba Yazid Al-Bustami, orang yang hatinya itu tergerak di dalam melakukan maksiat dan tertutup untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada acara sifatnya duniawi, rame-rame datang. Bila mana ada acara sifatnya duniawi, rame-rame itu bergerak hati, sama-sama menghadiri, dan penuh semuanya orang untuk menghadiri urusan dunia berbondong-bondong. Tapi untuk urusan mendekatkan diri kepada Allah, paling lama baca la ilaha illallah itu 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Imam lama betul. Lama betul baca la ilaha illallah supaya syukur telah nantur. Lama betul Pak Imam. Baca la ilaha illallah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, ngantuk malam. Tapi dengan urusan yang dunia tadi, berbondong-bondong orang pergi, berbondong-bondong hati kita sukacita menghadap dunia, tanda orang ini terlempar daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang betul lah Pak Imam kalah dengan artis,
Pak Imam, Pak Ustadz kalah dengan artis. Kata artis, hayo abang-abang, mana tangannya, naik ke atas, naik tangan ke atas, loncat, loncat. Pak Imam berdoa paling lama 5 menit. Rabbana atina fid dunya, lama betul Pak Imam. Lama banget, lama betul Pak Imam. Tadinya begini, kemudian juga langsung ngantuk. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kiai kalah dengan artis. Ayo kita goyang lagi bersama, semangat, semangat. Pak Imam, ayo angkat tangan limpah berdoa. Bagus, lama-lama Pak Imam lama betul. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kadang-kadang Allah Ta'ala memberi kita kelezatan dunia. Allah Ta'ala beri apa yang kita inginkan dari dunia, tapi Allah Ta'ala cegah kita daripada untuk berbuat taat kepadanya dan beribadah kepadanya. Ini yang kita khawatirkan. Dan kata Imam Aba Yazid Bustami tadi, orang yang paling celaka adalah orang yang hatinya itu gemar urusan dunia tapi tertutup untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan, dan ini tanda orang yang terlempar daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa rubbama mana'aka dunya walladatiha fa'ataka taufiqa li ta'atihi wa iqbali. Terkadang Allah Ta'ala cegah atas diri kita ini dunia. Allah Ta'ala cegah atas diri kita ini kelezatan dunia. Ikut caleg tidak naik, calon gubernur juga tidak naik, kemudian lagi berdagang bangkrut, kesana ke sini orang tidak menghiraukan. Allah Ta'ala kadang-kadang mencegah kita daripada dunia, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita untuk menghadapkan diri kepadanya. Yang tadinya sakit tidak pernah sembuh-sembuh sakit, sampai ke Singapura berobat. Obat yang paling nomor 1 diberikan Pak Dokter di Singapura, tapi juga tidak kunjung sembuh-sembuh. Akhirnya mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala akhirat, ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita melalui urusan dunia. Allah Ta'ala cegah dulu atas diri kita. Calik sudah 2 kali calik, tidak jebol-jebol dua. Datang ke masjid beristighfar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanda berarti orang ini Allah Ta'ala beri dia, tapi Allah Ta'ala cegah dia, Allah Ta'ala cegah dia. Nah, maka oleh karena itu, di mana ada urusan dunia yang terjadi atas diri kita beberapa kali gagal, mungkin kurangnya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di dalam ilmu tasawuf, ini maaf kalau tersinggung, umpamanya kita menanam kacang, kita ini nanam kacang, tanam, kemudian pupuk yang paling bagus besar di Jakarta, besok tanam lagi. Setiap kali nanam gagal terus kacang ini. Mungkin barangkali kurangnya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang badan kita sujud, hati kita, badan kita sujud kepada Allah, bisa kita berzikir kepada Allah, tapi hati tidak balik kepada Allah. Aku baca la ilaha illallah ini, semoga aku nanti terpilih jadi anggota dewan. Aku baca surah Waqiah ini sebanyak-banyak mungkin, semoga aku terpilih menjadi anggota dewan. Hatinya bukan untuk Allah, tapi adalah untuk dewan yang bakal dia naik, yang bakal dia naiki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini bukan yang daerah sini, ini biasanya orang-orang Amerika yang macam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi
Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala cegah kita dari urusan dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita dalam urusan berbuat taat kepadanya. Tapi Allah Ta'ala beri kita dalam urusan taufik menghadapkan diri kepadanya. Maka oleh karena itu kata para ulama tasawuf, di antaranya adalah Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi menyebutkan, bila mana 3 kali kita gagal dalam urusan dunia, pertanda bahwa Allah Ta'ala menjemput kita untuk menghadap kepadanya. 3 kali sudah gagal tanam kacang, 3 kali juga sudah gagal tanam cabai. Barangkali mungkin hati kita ini kurang pasrah kepada Allah. Barangkali mungkin kita ini jarang, hati kita ini untuk tunduk kepada Allah, atau kita jarang sama sekali nempel di atas tempat sujud. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka oleh karena itu bila mana kita menemui kegagalan dalam urusan dunia, sudah 3 kali kata ulama tasawuf, hendaklah kita beristighfar. Hendaklah kita beristikharah. Saya ijazah istikharah itu ada 2 ijazah. Yang pertama ada ijazah yang memang istikharah melalui sembahyang istikharah. Ada juga namanya istikharah baca Al-Quran. Saya mendapatkan ijazah istikharah baca Al-Quran tanpa sholat lagi, tidak pakai sholat istikharah. Begitu dibuka, di mana yang mau kita buka lalu baca dan lihat ayat di dalam yang kita baca. Bila mana banyak wakaf wasalnya, kan ada dalam Al-Quran itu namanya wakaf wasal namanya. Contoh kodenya adalah sah, lanjutkan. Tapi bila mana kita sah dan lam ya kodenya. Tapi bila mana kita menemukan kode di dalam Al-Quran itu lebih banyak wakaf lam, berarti itu wajib berhenti. Jangan diteruskan lagi. Itu namanya istikharah Al-Quran. Namanya. Selama ini kita tahu istikharah, salat istikharah. Itu saya mendapatkan 2 ijazah khusus. Yang pertama ijazah daripada salat istikharah, yang kedua adalah ijazah daripada baca Al-Quran. Buka Al-Quran, begitu menemukan banyak wakaf wasalnya ketimbang wakaf yang utama berhenti daripada wasal, maka itu boleh dilanjutkan. Tapi ternyata banyak wakaf yang berhentinya daripada wakaf wasalnya, jangan dilanjutkan lagi ya. Saya ingat pas mau pulang, ini ceritanya kita sudah diluluskan sama kiai, baliklah, kitab sudah lengkap tertiba, buka jermiah lengkap, makromuin ada tertiba. Lalu kiai suruh buka Al-Quran, buka Al-Quran. Sekali dibuka, alhamdulillah, ternyata banyak wakaf wasalnya dibandingkan wakaf tidak wasalnya itu tadi. Akhirnya kita diluluskan. Tapi kalau andai kata banyak wakaf yang utama berhenti daripada wakaf wasal, sampai hari ini masih dimundur lah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah kita dalam urusan dunia dan juga kelezatan dunia, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita taufik, Allah Ta'ala beri kita taat, Allah Ta'ala beri anggota tubuh kita ini untuk dapat menghadap kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, berdagang tidak lancar. Memang macam gambaran dunia orang ini tercegah, tapi hakikatnya orang ini adalah diberikan oleh Allah Ta'ala yang luar biasa, yaitu ialah dapat berbuat taat kepadanya. Al-ghalibu 'ala an-nafsi an tanqasita bil 'ata wa tanqabida bil mana, li'anna fil 'ata mata'aha, li'anna fil 'ata mata'ataha wa syahwataha, wa fil mana qata'a mawaddaha wa taraka 'uzuha
wa zalika li jahliha bi rabbiha wa 'adami fahmiha. Secara kebiasaan nafsu kita ini itu lebih senang, itu lebih menyukai pemberian dunia dari Allah Ta'ala ketimbang daripada pemberian akhirat dari Allah. Contoh, ini contoh. Misalkan ba'da maghrib ini ada informasi dari Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, seluruh masyarakat Tanjung Pinang harap kumpul di depan rumah dinas tepi laut. Agendanya apa? Agendanya satu kepala dikasih duit 50 juta. Satu kepala. Imlamun. Ceritanya melamun. Kata Pak Gubernur, setiap masyarakat, seluruh masyarakat Tanjung Pinang, aja, seluruh masyarakat Tanjung Pinang, ba'da maghrib ini itu harap kumpul semuanya di depan rumah dinas. Agendanya apa? Satu kepala dikasih 50 juta. Di sisi lain, di Masjid Zulfirdaus ada pengajian pengajian al-hikam. Janji Allah Ta'ala, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, Allah akan menyayangi orang tersebut dengan sayap malaikat, dan dia seolah-olah telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi lain dari dunia makin Pak Gubernur mau ngasih satu kepala duit, kata satu kepala itu duit jumlahnya 50 juta. Kira-kira menurut nafsu libur tak kajian Masjid Zulfirdaus? Libur. Pak Ustaz, malam ini libur dulu ya, karena malam ini kita ada agenda dikasih Pak Gubernur duit sebanyak 50 juta. Nafsu. Kenapa? Sebabnya duduk di majelis taklim ini tadi menurut akal sehat, menurut nafsu ini tadi tidak baik duduk di majelis taklim ini. Antum mata ya, belum lagi lama betul Pak Ustaz ini ceramah, Pak Ustaz ini menyinggung pula lagi, akhirnya balik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi oleh karena itu secara dominan nafsu itu lebih menyukai sesuatu pemberian dunia dibandingkan pemberian akhirat. Duduk di majelis taklim tadi malam Rabu pengajian akhirat, sementara menerima upah 50 juta dari satu kepala itu dunia. Nafsu lebih cenderung terhadap duit 50 juta dibandingkan duduk di majelis taklim. Apa sebabnya nafsu lebih cenderung terhadap urusan dunia? Jawabannya adalah lijahli bi rabbiha wa 'adami fahmiha, karena ketiadaan paham orang ini dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia belum sampai kepada tahapan ma'rifatullah, dan dia tidak mengerti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau minal ulama, meskipun orang ini bergelar pangkatnya sebagai ulama. Ini maaf nih, jangan ada yang tersinggung, karena hikmah ini itulah jalur keterangannya. Pak Ustaz ikut caleg ya, ini duit 50 juta, duit 50 juta. Setiap satu bulan anak bini Pak Ustaz kami kasih 100 juta. Nanti kalau Pak Ustaz dengar, Pak Ustaz hebat, dimuliakan orang, ini duit 50 juta. Tapi satu syaratnya, Pak Ustaz jangan lagi ceramah. Pak Ustaz jangan lagi ceramah. Orang menyebut saya Ustaz, orang Tanjung Pinang manggil saya Ustaz. Akhirnya saya tinggalkan ceramah, saya milih duit 50 juta, dan akhirnya saya tidak lagi duduk di majelis taklim, tidak lagi baca kitab, tidak lagi menghafal Quran, tidak lagi memahami isi kitab, sibuk sudah dengan urusan-urusan itu menunjukkan bahwa tidak pahamnya saya dengan Allah dan tidak ma'rifatnya dengan Allah terhadap diri saya, meski saya digelar orang adalah sebagai orang tokoh ustaz alim ulama. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ulangi lagi, kenapa? Sebab dengan pemberian dunia kita senang,
dan kita tercegah daripada dunia, hati kita sempit? Jawabannya karena satu, yakni ialah lijahliha bi rabbi wa adamiha, karena tidak pahamnya kita dengan Allah dan jahilnya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, farubama a'taka ma tastahin nufus wa mana'aka bizalika hadratil khudus. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala beri engkau sesuatu yang lebih sesuai dengan nafsumu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala cegah engkau daripada untuk menghadap Zat yang Maha Suci. Yang kedua, terkadang Allah ta'ala beri kita ini sesuatu yang sesuai dengan nafsu. Ceramah menurut nafsu baik karena amplop. Ceramah menurut nafsu baik karena baca khutbah di hari Jumat menurut nafsu baik karena amplop. Kalau tidak amplop pasti tidak akan ada orang yang kalau hari ini kosong nanti tolong ini. Kenapa? Karena amplop tadi. Betapa banyak orang yang hanya sesuai dengan nafsunya, dia menyampaikan sesuatu yang dia inginkan, tetapi di background dibungkus dengan bungkusan akhirat. Famana'aka bidzalik bihadratil qudus, maka orang ini tercegahlah selama-lamanya, terusirlah orang ini selama-lamanya dari Zat Allah Ta'ala yang Maha Suci. Walau bighairi ilmihi, walau min ilmihi, meskipun dia gunakan itu fasilitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dari rumah, datang dari rumah ke Masjid Zulfirdaus, niatnya amplop dulu. Datang ke majelis taklim ini niatnya adalah amplop. Tujuan untuk menyampaikan ilmu belakang urusan, tujuan untuk menyampaikan ilmu kecil urusan. Yang jelas amplop dulu. Begitu sampai di Masjid Zulfirdaus, yang dia dapatkan adalah nafsunya, bukan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan tidak kira-kira jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hafal Quran, berpuluh-puluh tahun hafal Quran. Begitu barang ini sudah hafal Al-Quran, dia gunakan sebagai untuk sarana nafsunya, dia gunakan sebagai untuk fasilitas nafsunya. Akhirnya dia imam dipatok orang sekian, lupa beradab dengan adab Al-Quran, lupa beradab dengan adab sesuai Al-Quran yang ada di dalam isi kepalanya, lupa dengan adab sesuai adab kitab yang ada di dalam dadanya, karena tujuannya adalah dunia, karena tujuan adalah dunia. Walau Quran yang dibaca fa'abaha minal yahud minat Taurat wal Injil, tidak ubahnya itu perilaku seperti orang Yahudi dan orang Nasrani yang memperlakukan terhadap Taurat dan Injil. Awas hati-hati. Maka kita duduk mencari ilmu anak kita dudukkan anak kita di pondok pesantren, kita dudukkan anak kita sebagai penghafal Quran. Niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena patokan sekian nantinya setelah menghafal Al-Quran, setelah hafal Quran, setelah paham ilmu agama. Lihat, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah akhlaknya, berarti ilmu di dalam dadanya bercahaya. Semakin bertambah hafalan Al-Qurannya, semakin beradab dan semakin mengerti dan semakin berakhlak, Al-Quran bersinar di dalam dadanya. Tapi jikalau tidak, maka Al-Quran kitab itu hanya sebagai tinggal di lisannya saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sedikit lagi, farubbama a'taka ma tashtahin nufus wa mana'aka bidzalika limatratil qudus. Seringkali Allah Ta'ala beri kita sesuai dengan nafsu kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala cegah kita untuk masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kalau ilmu sudah banyak di dalam dada, ini hamba mesti jadi ma'rifat kepada Allah. Semestinya orang yang sudah hafal Quran, orang ini bertaraf ma'rifat kepada Allah. Tapi kenapa tidak? Mungkin barangkali ilmu yang nempel di dalam dadanya bersarang nafsu, tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui,
sehingga tercegah dia daripada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut masih penjelasan hikmah yang ke-81. Rubama a'taka ta'azzuza bil khalqi wa mana'aka minat ta'azzuzi bil halqi. Terkadang Allah Ta'ala memberi kita agar kita dimuliakan oleh makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan kita. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut, sekaligus juga akan kita lanjut hikmah yang ke-82. Al-kaunu zahiruha murratun wa batinuha idratun. Bermula makhluk itu luarnya adalah penuh tipu daya, dan batin hakikat daripada dunia itu adalah penuh pelajaran. Insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut, masih telah hikmah 81 ada sedikit, sekaligus kita lanjut hikmah yang ke-82. Semoga minggu akan datang kita dapat kembali duduk di majelis ilmu ini, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan tujuan-tujuan kita dari setiap ibadah kita, dari setiap ilmu yang kita raih, dari setiap apa yang kita harapkan semata-mata murni adalah keridhaan yang kita tuju, adalah keikhlasan Allah Ta'ala yang kita harapkan. Semoga Allah memberi kita ikhlas. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga dengan hadirnya majelis ilmu kita, anak cucu kita yang ada di sekolah-sekolah, anak cucu kita yang ada di pesantren-pesantren, anak cucu kita yang menjadi penghafal Quran, dan khususnya kita yang ada di majelis ilmu ini, semoga Allah Ta'ala kikis bersih nafsu kita agar supaya kita tidak terhambat daripada hadrat kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat Al-Fatihah. اللهم بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Untuk maaf kita harus berkata bila mana penyampaian saya ini merasa orang tua semuanya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.